Halo beloved people, saya ingin mengingatkan setiap kita tentang sebuah ayat di dalam Amsal 16 ayat yang ke-9 yang berkata begini. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Setiap tahun saya itu sudah punya jadwal pelayanan kurang lebih 1 tahun sampai 1,5 tahun ke depan. Tidak terlalu suka dengan keadaan itu karena seperti hidup saya diatur. Saya harus kemana besok, saya harus kemana besok. Bahkan setiap pagi itu saya terbangun dengan kaget karena takut terlambat dan takut ada pelayanan yang saya harus datangi pagi itu. Dan selalu harus cek kalender di handphone saya bahwa saya ada pelayanan di mana hari ini. Saya harus kemana minggu ini. Bahkan setiap hari ada meeting-meeting dan pelayanan yang saya harus datangi. Sama dengan hidup kita. Kita juga pasti merencanakan. Tahun depan saya mau kemana. 2 tahun lagi saya mau kemana. 5 tahun lagi saya mau bikin apa. Saya akan menikah 3 tahun dari sekarang. Atau 10 tahun lagi saya sudah harus punya apa. Kita senang sekali merencanakan hidup kita ke depan. Saya mau bilang itu bagus. Kita diajar untuk berani bermimpi, bahkan punya visi ke depan. Justru kalau tanpa visi, hidup orang tidak teratur dan tidak ada target yang ingin mereka capai. Dan mereka juga tidak disiplin dan tidak membangun apa-apa. Tetapi ayat tadi mengingatkan kita bahwa sebagai manusia, kita bisa saja berpikir dan merencanakan ke depan apa yang kita mau lakukan, kita mau kemana. Tapi pada akhirnya Tuhanlah yang menentukan arah langkah kita. Tahun ini siapa yang nyana bahwa COVID-19 akan melanda seluruh dunia, mengacau balaukan semua sektor bisnis, politik, semua perencanaan, keuangan, pekerjaan, bahkan semua rencana yang sudah dibangun. Saya sendiri 1 bulan ini tidak akan kemana-mana, tidak akan melayani kemana-mana, tidak akan berkhotbah. Saya tahu bahwa beberapa orang sangat stres hari-hari ini karena jadi tidak bisa berdagang, tidak bisa bekerja, kehilangan income. Dan saya dan Jojo juga sama. Kami hanya hidup dari khotbah. Kalau tidak khotbah berarti tidak ada pelayanan, berarti tidak ada income. Tapi saya bersyukur buat penyediaan Tuhan. Kami tidak kekurangan. Dan saya juga percaya bahwa firman Tuhan yang berkata bahwa belum pernah aku melihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Saya percaya setiap Anda, orang-orang yang hidup dalam kebenaran, Anda juga akan dipelihara Tuhan. Meskipun saat ini ekonomi begitu sulit, usaha kita tidak lancar. Karena COVID-19 semua kita harus diam di dalam rumah. Saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan Anda kelaparan. Saya percaya bahwa apapun yang kita sudah rencanakan jauh-jauh hari, meskipun hari ini harus hancur berantakan, hari ini harus batal, dan bahkan saya sama Jojo tidak tahu bagaimana hidup kami sebulan ke depan. Tapi kami sangat percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidup kami dan anak-anak kami. Kami juga memikirkan bagaimana tangan pengharapan. Karena kami tidak bisa khotbah, berarti kami tidak bisa bawa merchandise kemana-mana. Tapi saya menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Saya ingin setiap kita sadar bahwa hidup kita ini kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Manusia boleh berencana, manusia boleh bermimpi dan berharap apa yang mereka ingin raih, apa yang mereka ingin capai. Tapi jangan lupa bahwa yang menentukan arah langkah kita adalah Tuhan. Bukannya Tuhan membuat kita susah, tapi Tuhan ingin mengajar kita untuk selalu melibatkan Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Bahkan di dalam setiap pengharapan, rencana, mimpi, dan semua yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita di masa-masa yang akan datang. Saya turut sedih mendengarkan banyak berita-berita duka di mana-mana. Tapi saya percaya bahwa Tuhan punya maksud. Apapun yang sedang kita alami hari ini,
Jangan gentar, jangan takut. Tetap berseru kepada Tuhan. Tetap bersabar. Percayalah kepada penyediaan Tuhan. Pastikan kita menjaga hati kita tetap murni, hidup kita tetap suci. Hidupilah kebenaran. Karena janji firman Tuhan, orang benar gak akan ditinggalkan, dan anak cucunya gak akan pernah meminta-minta roti. Apapun yang kita sudah rencanakan, mungkin sama dengan yang saya alami. Semua agenda kita berantakan. Tapi bukankah Tuhan yang menentukan jalan hidup kita? Kalau Dia yang menentukan, berarti kita berada di tangan yang aman, tangan yang kuat, tangan yang sanggup memelihara hidup kita. Jangan jadi lemah. Teruslah berdoa, teruslah berharap, teruslah bersyukur, karena Tuhan tidak pernah salah. Mari kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan menolong umat-Mu Tuhan, agar di hari-hari yang begitu sulit ini, kami tidak kehilangan iman. Tapi kami percaya bahwa Allah ada dan Kau beserta dengan setiap kami. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Lalukanlah amarah-Mu. Lalukanlah sakit penyakit dan wabah ini dari muka bumi. Lindungilah anak-anak-Mu Tuhan. Perlindungan kuasa darah Yesus sempurna. Jauhkanlah dari kematian. Jauhkanlah dari sakit penyakit. Tuhan, kami berdoa, sterilkanlah udara yang ada di bumi ini. Bersihkanlah setiap atmosfer Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa agar mereka yang sakit saat ini juga tangan-Mu, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, menjamah mereka. Sembuhkan sakit mereka Tuhan. Engkau yang sanggup memulihkan keadaan setiap mereka. Hamba-Mu memohon belas kasihan-Mu untuk bangsa Indonesia, bahkan seluruh bangsa di muka bumi ini. Berikanlah anugerah-Mu Tuhan. Janganlah marah kepada kami, tapi biarlah roh takut akan Engkau melanda seisi bumi, supaya setiap orang diingatkan akan Tuhan, akan kuasa-Mu yang terbesar. Kami mengandalkan hanya Engkau ya Tuhan. Hidup kami hanya ada di dalam tangan-Mu. Kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna. Kami tidak akan kekurangan. Kami akan lihat Tuhan membela kami dan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen.